ongoing thing. Strukturation Theory. Strukturation Theory merupakan tahapan pengembangan kelompok dan organisasi. Strukturasi bersifat komunikatif. Bagaimana dikatakan Modaf DKK pada tahun 2008 bahwa komunikasi adalah tindakan. Jadi, jika struktur benar-benar dihasilkan melalui interaksi, maka komunikasi lebih dari sekedar pendahuluan untuk bertindak, dan itu adalah tindakan. Konsep-konsep elemen teori struktural. Yang pertama ada agensi dan reflectivity. Agensi didefinisikan sebagai perilaku atau aktivitas spesifik yang melibatkan manusia dan dipandu oleh peraturan dan konteks di mana interaksi terjadi. Refleksivitas merupakan pada kemampuan para aktor untuk memantau tindakan dan perilaku mereka. Dalam menggunakan agensi dan reflektivitas, memiliki kemampuan untuk menjelaskan alasan, perilaku, dan kemampuan. Kesadaran ini terjadi pada dua tingkat. Yang pertama itu ada discursive consciousness, itu adalah kesadaran diskursif, dan yang kedua ada practical consciousness, itu adalah kesadaran praktis. Yang kedua ada duality of structure atau dualitas struktur. Anggota sebuah organisasi bergantung pada peraturan dan sumber daya untuk membantu keputusan mereka mengenai perilaku atau tindakan yang akan mereka gunakan dalam komunikasi. Sebuah organisasi dapat menggunakan dua jenis sumber daya. Yang pertama, allocative resources, yaitu mengacu pada bantuan material yang biasanya dihasilkan oleh sebuah organisasi untuk membantu kelompok tersebut dalam tujuannya. Dan yang kedua, ada authoritative resources. Ini biasanya mengacu pada karakteristik interpersonal yang biasanya digunakan dalam berkomunikasi. Satu hal penting dalam teori ini adalah bagaimana agen dapat menggunakan power atau kekuatan untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Terdapat beberapa jenis kekuatan, yakni reward power atau kekuatan imbalan, coercive power, kekuatan pemaksa, dan reference power, kekuatan rujukan, legitimate power, kekuatan legitimasi, dan expert power, kekuatan pakar. Dan yang ketiga ada social integration atau integrasi sosial, mengacu pada hubungan timbal balik perilaku komunikasi di antara orang-orang dalam interaksi. Ini adalah proses yang terus berlanjut di mana anggota organisasi saling mengenal satu sama lain dan membentuk harapan berdasarkan kesan atau informasi sebelumnya. Siklus strukturasi, proses umpan balik di mana agen dan struktur secara bersama-sama memberlakukan sistem sosial, dan sistem sosial pada gilirannya menjadi bagian dari dualitas. Modalitas dari suatu sistem struktural adalah sarana di mana struktur diterjemahkan ke dalam tindakan. Yang pertama ada interaksi, yaitu adalah aktivitas agen dalam sistem sosial, ruang, dan waktu. Dan yang kedua ada rutinitas, berkaitan dengan keperaturan yang melampaui waktu dan ruang dalam hubungan sosial manusia. Dan yang ketiga ada penjelasan. Ini adalah tindakan sosial terkecil yang berkontribusi pada perubahan atau reproduksi sistem sosial, stabilitas, dan ketertiban sosial tidak permanen. Asumsi. Untuk memahami strukturation teori lebih lanjut, ada beberapa asumsi dasar teori. Yang pertama, kelompok dan organisasi diproduksi ulang melalui pengguna peraturan dan sumber daya. Yang kedua, aturan komunikasi berfungsi baik sebagai medium dan hasil dari interaksi. Dan yang ketiga, struktur kekuatan hadir dalam organisasi dan memandu proses pembuatan keputusan. Kesimpulan, jadi tujuan teori strukturasi ini menjelaskan hubungan dialektika dan saling berpengaruh mempengaruhi antara agen dan struktur. Dengan demikian, agen dan struktur tidak bisa dipahami dalam keadaan saling terpisah satu sama lainnya. Agen dan struktur saling menjalin tanpa terpisahkan dalam praktik atau aktivitas manusia.